Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang remaja terjebak dalam lingkaran kekerasan dalam rumah. Tapi siapa sangka, kelahiran anaknya justru membuka jalan menuju keadilan yang selama ini terkubur. Gimana kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Waktu kecil, aku pernah berpikir rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tempat di mana aku bisa menangis tanpa ditanya, tidur tanpa takut, dan tertawa tanpa merasa bersalah. Tapi semua berubah sejak laki itu masuk ke dalam hidup kami. Namanya Roni. Ia datang saat aku masih duduk di bangku SMP. Ibuku bilang, dia lelaki baik yang siap menggantikan sosok ayah yang sudah meninggal karena kecelakaan kerja. Aku percaya. Aku mencoba membuka hati. Tapi ternyata, yang kubuka adalah pintu menuju neraka. Awalnya Roni memang tampak sempurna. Ia rajin mengantar ibu ke pasar, membelikanku seragam baru, bahkan memasak sarapan kalau ibu kesiangan. Tapi semua berubah sejak ibu mulai sering lembur. Saat rumah hanya dihuni aku dan dia. Satu malam, waktu itu aku baru pulang dari rumah Lilis, temanku. Aku menemukan dia duduk di ruang tamu, lampu remang, dan televisi yang menyala tapi tidak bersuara. Wajahnya penuh senyum aneh. Pandangannya menusuk, seperti binatang lapar yang menunggu mangsanya lengah. "Ayo duduk sini, temani ayah nonton," katanya. Suaranya pelan, tapi tekanan nadanya membuatku merinding. Aku menolak halus. Tapi dia berdiri dan menutup pintu rumah perlahan. Lalu duduk lebih dekat dariku. Napasnya berat. Tangannya mulai menyentuh lengan kiriku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lebih aman berada di luar rumah, di jalanan gelap, daripada bersama ayah tiriku di dalam rumah sendiri. Besoknya aku bilang ke ibu, dengan suara gemetar dan mata bengkak. Tapi ibu hanya tertawa canggung. Katanya aku terlalu banyak nonton sinetron. Katanya Roni itu setia dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku diam. Dan sejak hari itu, Roni makin berani. Dan ibu? Dia makin buta. Tiap malam aku berdoa dalam diam. Meminta perlindungan dari Allah. Tapi malam demi malam, ketakutanku berubah jadi teror yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Dan yang paling menyesakan, aku bahkan belum genap 17 tahun. Aku masih ingat jelas pagi itu. Suasana rumah tampak biasa saja. Ibuku menyuapiku roti bakar sambil bercerita soal undangan arisan. Roni duduk tak jauh dari kami, sesekali tersenyum sambil menggulir layar ponsel. Tapi perutku terasa mual sejak semalam. Bukan karena makanan. Bukan juga karena masuk angin. Ini rasa mual yang berbeda, menekan dada, membuatku ingin menangis tanpa alasan. Aku pulang sekolah lebih awal. Bukannya istirahat, aku justru nekat ke apotek kecil di seberang gang. Ku beli satu alat uji kehamilan dengan tangan gemetar. Entah bagaimana, aku bisa berjalan pulang tanpa roboh di jalan. Di kamar mandi, aku duduk bersila di lantai, menggenggam benda kecil itu. Detik terasa begitu lambat. Nafasku tak beraturan. Dan ketika dua garis merah muncul di layar kecil itu, dunia di sekitarku seakan runtuh. Aku hamil. Tapi lebih dari itu, aku tahu persis siapa ayah dari bayi ini. Tanganku langsung menutup mulut, menahan jeritan yang nyaris lepas. Badanku gemetar hebat. Kamar mandi seakan berubah jadi ruang penghakiman. Aku ingin menyangkal.
Tapi tubuhku sendiri tidak bisa berbohong. Malamnya, aku hanya bisa duduk terpaku di ranjang. Roni mengetuk pintu seperti biasa, tapi kali ini aku tak menjawab. Aku kunci pintu, tahan napas, dan menangis dalam diam sampai mataku bengkak. Aku mencoba menulis surat untuk ibu. Tapi tiap kali kutulis, aku robek lagi. Bagaimana cara menjelaskan bahwa suami yang dia puja-puja itu telah menodai anaknya sendiri? Hari-hari berlalu. Aku muntah hampir tiap pagi. Nafsu makanku berubah. Tapi ibuku malah bahagia. Katanya aku sedang jatuh cinta. Katanya aku terlihat lebih berseri. Dia bahkan bertanya apakah aku punya pacar baru. Aku hanya diam. Karena aku tahu, kalau aku bicara, semuanya akan berubah. Dan aku belum siap kehilangan ibu. Meskipun, sejujurnya, aku merasa sudah kehilangannya sejak lama. Malam itu, ketika aku mencoba tidur, aku mendengar suara pintu kamar dibuka paksa dari luar. Roni berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap. Matanya merah. Apa kau pikir aku gak tahu? Kau sengaja menghindar, ya? Hah? Aku menjerit. Tapi tak ada yang datang. Tak ada yang peduli. Bahkan dinding rumah ini pun seakan bisu. Aku duduk di pojok kamar, lututku memeluk perutku yang mulai membesar. Usia kandunganku sudah hampir 5 bulan. Aku sudah tak bisa menyembunyikannya lagi. Seragam sekolah tak lagi muat. Perutku menonjol jelas, dan tatapan-tatapan sinis mulai menghujani tiap langkahku di lorong sekolah. Guru BP memanggilku. Mereka tak menuduh, tapi cara mereka bertanya seperti mengiris hatiku. Kamu tahu siapa ayah dari anak ini, Nak? Aku hanya menunduk. Aku tahu kalau aku bicara sekarang, semua akan hancur. Tapi kalau aku diam, aku yang akan hancur. Ibuku akhirnya tahu. Ia berdiri membelalak di depan pintu kamarku, tangannya gemetar menunjuk perutku. Siapa? Siapa yang lakukan ini padamu? Tangisku pecah. Aku ingin berteriak, ingin memberitahunya semuanya. Tapi Roni datang sebelum aku sempat bicara. Dengan tenang, dia merangkul ibu dari belakang dan berkata, dia punya pacar, sayang. Aku juga baru tahu. Ibuku menoleh padanya. Lalu menatapku dengan mata menyala. Benar. Kamu sudah sejauh ini dengan laki-laki di luar sana. Kamu bikin malu keluarga. Aku terdiam. Dan saat itu aku tahu, ibuku lebih percaya laki itu daripada darah dagingnya sendiri. Malam itu, aku tak diizinkan keluar kamar. Makanan hanya diletakkan di lantai. Tak ada pelukan. Tak ada tanya yang tulus. Hanya kemarahan, bentakan, dan rasa malu yang dilempar ke wajahku. Tetangga mulai bergunjing. Teman-teman menjauh. Satu-satunya yang tersisa hanyalah aku, dan bayi di dalam perutku yang terus tumbuh, seolah tak peduli dunia sedang membencinya. Aku pernah mencoba mengakhiri semuanya. Pernah berdiri di pinggir jembatan saat malam sunyi. Tapi saat kurasakan detakan kecil dari dalam perutku, aku sadar bayi ini tidak bersalah. Dia tidak minta dilahirkan. Dan jika aku mati, maka dia juga ikut mati, dan itu bukan keadilan. Malam-malam berikutnya kulalui dengan menggigit bantal, menahan isak, menatap langit-langit kamar yang tak pernah menjawab doaku. Tapi di balik semua luka itu, aku mulai merasakan satu hal yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Aku ingin bertahan. Untuk dia. Hari itu hujan turun deras.
udara dingin menusuk kulit. Tapi rasa sakit yang kurasakan di perutku jauh lebih menyesakan dari apapun yang pernah kualami. Kontraksi pertama datang saat aku sedang sendirian di rumah. Ibu sedang di pasar. Roni entah kemana. Aku tak sempat menelepon siapapun. Tak ada yang bisa kuandalkan. Tubuhku menggigil, tapi aku tahu, ini saatnya. Aku merangkak ke kamar mandi. Keringat dingin membasahi wajah. Rasa sakit itu datang dalam gelombang, menusuk tulang, membuatku berteriak tanpa suara. Aku menggigit handuk untuk menahan jeritan. Air ketuban pecah. Darah mulai keluar. Kepanikan menelan seluruh logika yang kupunya. Tapi dalam kekacauan itu, satu hal tetap kupeluk erat dalam hati. Aku harus menyelamatkan anakku. Kuposisikan tubuhku sekuat mungkin. Kupaksa tubuh ini bekerja, meski belum pernah diajari caranya. Dan saat aku merasa tubuhku hampir remuk, tiba-tiba suara tangis itu terdengar. Nyaring. Murni. Membelah kesunyian rumah yang selama ini penuh kekerasan. Aku memeluk bayi kecil itu, tubuhnya licin, matanya masih terpejam. Tangisku pecah. Bukan karena sakit. Tapi karena suara itu, suara tangis pertama itu, seperti menghidupkan kembali bagian diriku yang sudah lama mati. Beberapa menit kemudian, ibu masuk rumah. Teriakannya menggema ketika melihat lantai kamar mandi dipenuhi darah. Dia menjatuhkan kantong belanjaannya dan berlari ke arahku. Apa yang kau lakukan? Astagfirullah, kamu melahirkan? Aku tak menjawab. Hanya menunjukkan bayi kecil di pelukanku. Tubuhnya mungil, wajahnya bersih, dan matanya. Ya, matanya itu. Ketika ibu melihatnya, dia langsung terpaku. Dia menatap bayi itu, lalu menatapku. Bibirnya gemetar. Kenapa wajahnya seperti Roni? Aku menoleh ke arah ibu, dengan mata bengkak dan suara yang hampir tak terdengar. Karena dia memang anak Roni. Hening. Hujan di luar seperti ikut menahan napas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah ibu kehilangan warna. Dia mundur perlahan, seolah dunia runtuh tepat di hadapannya. Tapi semua ini baru permulaan. Sejak malam itu, rumah kami berubah jadi medan perang tanpa suara. Ibu tak bicara padaku selama 3 hari. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding, seolah mencari jawaban yang tak pernah datang. Aku merawat bayiku sendirian. Menyusui dalam diam. Menahan tangis saat malam makin sunyi. Roni? Dia pulang seperti biasa. Tapi kali ini, wajahnya tak lagi senyuman palsu yang biasa dipakai di depan ibu. Ia menatapku tajam, penuh ancaman. Aku tahu, dia sedang memikirkan cara untuk membungkamku. Tapi aku juga tahu, bayiku sudah bicara banyak hanya lewat wajahnya. Ibu mulai curiga. Dia mengambil foto bayi itu saat tidur, lalu diam-diam membandingkannya dengan foto Roni waktu muda. Bentuk alisnya. Dagu yang membelah. Hidungnya yang khas. Dan mata itu, semua terlalu identik untuk diabaikan. Malamnya, aku memberanikan diri duduk di depan ibu yang masih membisu. Aku gak bohong, Bu. Semua ini terjadi sejak aku kelas 9. Waktu ibu mulai lembur, dia masuk kamarku. Berkali-kali. Ibu menangis, tapi tetap tak melihat ke arahku. Suaranya parau saat menjawab. Aku pikir kamu hanya membenci ayah barumu.
Aku gak pernah bayangkan dia bisa melakukan hal sekeji itu. Aku mengangguk sambil menggenggam tangan kecil bayiku yang sedang tidur. Aku gak butuh ibu percaya sejak awal. Tapi sekarang aku butuh ibu berdiri di sampingku. Malam itu, ibu akhirnya bangkit. Ia masuk kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan beberapa dokumen. Aku hanya bisa menebak. Esok paginya, dia membawa bayi itu ke klinik untuk pengambilan sampel DNA. Hari-hari berikutnya terasa seperti menunggu bom meledak. Roni mulai resah. Ia marah karena ibu mulai diam. Marah karena aku tak lagi takut. Tapi aku tetap bungkam. Karena kali ini, buktinya bukan lagi air mata, tapi darah. Dan saat hasil tes itu datang, segalanya berubah. Di secari kertas putih itu tertulis dengan tegas. Kecocokan DNA antara Roni dan bayiku. 99,9%. Ibu menjatuhkan berkas itu ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Roni, yang berdiri di ambang pintu, tahu ia tak bisa mengelak lagi. Tapi lelaki sepertinya tidak menyerah begitu saja. Begitu hasil DNA itu terbuka, Roni mengamuk. Dia menendang meja ruang tamu hingga terbalik, melayangkan vas bunga ke dinding, lalu menatap ibu dengan mata merah menyala. Kamu percaya hasil kertas murahan itu lebih dari aku? Dari suamimu sendiri? Ibu tak menjawab. Ia hanya berdiri di depan bayi yang sedang tidur di box, tubuhnya gemetar, tapi matanya tak gentar. Ini pertama kalinya aku melihat ibu berdiri di sisiku sejak neraka ini dimulai. Roni mendekat padaku. Tangannya terangkat, ingin memukul. Tapi sebelum tangannya menyentuh kulitku, ibu berdiri di antara kami. Sentuh dia sekali lagi, Roni, dan aku sendiri yang akan melaporkanmu ke polisi. Suasana rumah mendadak sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, dan napas Roni yang memburu seperti binatang terpojok. Dia tertawa. Tawa yang aneh, pecah, gila. Kalian pikir polisi akan percaya pada gadis kecil ini? Kalian pikir aku akan masuk penjara cuma karena tuduhan anak ini? Dia mencoba merebut bayi dari box. Tapi kali ini aku yang bergerak duluan. Ku tendang lututnya sekuat tenaga, membuatnya terjatuh dan menjerit. Bayiku menangis keras, dan suara itu memecahkan seluruh batas kesabaran yang kupendam selama ini. Aku gak takut lagi, Roni. Semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Beberapa jam kemudian, kami pergi ke kantor polisi. Ibu membawa hasil tes DNA dan surat dari psikolog sekolah yang mencatat gejala traumaku selama 2 tahun terakhir. Petugas polisi mendengarkan dengan serius, mata mereka tajam saat menatap lembar demi lembar bukti. Roni mencoba melarikan diri malam itu juga. Tapi tetangga kami, Pak Usman, melihatnya menyusup lewat belakang dan langsung menelepon polisi. Dia ditangkap dalam keadaan setengah telanjang, tubuhnya kotor oleh lumpur, wajahnya panik tak karuan. Tak ada lagi senyum sopan. Tak ada lagi suara lembut penuh manipulasi. Yang tersisa hanya seorang pria yang tahu hidupnya akan segera berakhir di balik jeruji. Saat dia dibawa ke mobil polisi, matanya sempat bertemu dengan mataku. Tapi tak ada lagi kekuasaan di sana. Hanya ketakutan. Ketakutan karena rahasianya sudah dibongkar oleh orang yang paling dia remehkan. Aku memeluk bayiku erat malam itu. Untuk pertama kalinya, aku bisa bernapas tanpa takut. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Masih ada persidangan. Masih ada masyarakat yang siap menghakimi tanpa tahu cerita. Dan yang lebih berat dari itu semua,
Aku harus mulai membangun hidup baru. Dari puing-puing yang pernah dibakar oleh orang yang kusebut ayah. Hari-hari setelah Roni ditangkap berjalan lambat, penuh tekanan. Nama kami mulai tersebar di kalangan tetangga, sekolah, bahkan media lokal. Orang-orang yang dulu diam, kini ramai bersuara. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menghakimi. Kasihan, masih muda udah hamil. Itu anak haram, ya? Orang tuanya di mana saat itu terjadi? Aku sering mendengar bisikan-bisikan itu saat mengantre di puskesmas, saat berjalan membawa bayiku ke warung, bahkan saat sedang menidurkannya di taman kecil dekat rumah. Tapi aku tak lagi menggigil seperti dulu. Karena sekarang aku punya seseorang yang harus kubela, dan itu bukan diriku sendiri, tapi anakku. Pengadilan berlangsung selama beberapa minggu. Setiap aku duduk di kursi saksi, rasanya seluruh tubuhku ditelanjangi. Jaksa, hakim, dan bahkan pengacara Roni bertanya dengan nada sinis. Mereka mempertanyakan kenapa aku diam selama ini. Kenapa aku tak melapor sejak awal? Aku jawab semuanya satu persatu, dengan suara bergetar tapi mata yang tak lagi memohon pengertian. Karena aku takut. Karena aku hanya anak-anak. Karena yang memperkosaku adalah orang yang seharusnya kulindungi ibuku. Di ruang sidang itu, aku membuang semua rasa malu. Karena rasa malu bukan milikku. Rasa malu milik pelaku, bukan korban. Dan hari itu, saat vonis dijatuhkan, seluruh ruang seakan bergetar. 20 tahun penjara. Ibu menangis di kursi belakang. Aku hanya menghela napas panjang. Bukan lega, bukan puas, tapi seperti beban besar yang akhirnya turun dari bahuku. Meski luka di dalam ini masih berdarah, setidaknya kini aku bisa berjalan tanpa dibayangi teror setiap malam. Hari-hari berlalu. Aku kembali sekolah lewat program khusus. Ibu bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mungkin tak sempurna, tapi sejak kejadian itu, dia berubah. Dia mulai mendengarku, memelukku, menatapku tanpa menyalahkan. Dan anakku tumbuh sehat, penuh tawa. Ia tak tahu sejarah kelam yang mengalir dalam darahnya. Tapi satu hal yang selalu kuajarkan sejak dini, kamu bukan aib, nak. Kamu adalah bukti bahwa bahkan di tengah kegelapan, Allah masih menyelipkan secercah cahaya. Dulu aku merasa hancur, kotor, tak layak hidup. Tapi kini aku tahu, aku bukan korban. Aku penyintas. Dan cerita ini bukan tentang kehancuran, tapi tentang bagaimana seorang gadis kecil bangkit dari reruntuhan dan membangun kembali hidupnya sekuat yang dia bisa. Tamat. Hikmah dari kisah ini sangat dalam dan bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga, di antaranya keberanian untuk menghadapi kebenaran. Meskipun hidup penuh dengan rasa takut dan malu, keberanian untuk mengungkapkan kebenaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Walaupun saat itu rasanya sangat berat, akhirnya mengungkapkan siapa yang bersalah adalah kunci untuk membebaskan diri dan memulai hidup baru. Kekuatan seorang ibu. Meskipun ibunya awalnya ragu, kebesaran hati dan keberaniannya untuk berdiri di samping anaknya menunjukkan bahwa seorang ibu selalu punya kekuatan luar biasa untuk melindungi dan mendukung anaknya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Pentingnya melawan rasa takut dan stigma. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak membiarkan rasa takut dan stigma masyarakat mengendalikan hidup kita. Rasa takut akan penilaian orang lain bisa menghancurkan, tapi dengan kekuatan dalam diri kita, kita bisa mengubah jalan hidup dan meraih keadilan. Kita tidak harus menjadi korban selamanya. Walau diperlakukan dengan sangat buruk,
kita tidak harus terus menjadi korban. Seperti yang ditunjukkan oleh sang protagonis, meskipun dia terluka dan terjatuh, dia memilih untuk bangkit dan melanjutkan hidup dengan kekuatan untuk membela anaknya dan mencari keadilan. Pentingnya dukungan dan pemahaman. Tidak semua orang bisa memahami kita dengan cepat, namun dukungan yang tulus dari orang-orang yang kita percayai, seperti ibu, sangat penting untuk membantu kita melewati masa-masa sulit. Tanpa dukungan itu, mungkin akan lebih sulit untuk bertahan. Setiap kesulitan membawa pelajaran. Setiap ujian yang kita hadapi bisa membawa hikmah jika kita mau belajar darinya. Dalam kisah ini, meskipun sang protagonis menghadapi penderitaan, dia akhirnya belajar tentang kekuatan dalam dirinya, tentang arti sejati dari keluarga, dan tentang bagaimana menghadapi dunia dengan kepala tegak. Pentingnya membela hak diri sendiri. Dalam banyak situasi, kita harus tahu kapan harus berbicara dan membela diri kita. Kisah ini mengingatkan bahwa kita berhak untuk hidup dengan martabat dan berani melawan ketidakadilan yang kita alami. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun kehidupan seringkali tidak adil, kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit, berjuang, dan menemukan kekuatan dalam diri kita untuk melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.